Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Alhamdulillah. Ini di sini baru Isya ini. Sama nih. Itu lagi lagi mudik. Lagi mudik. Neneng, Lagi di rumah mudik di sana. Wih, mantap nih. Selamat malam Kak Dedi. Ya, malam juga Kak Labora. Ya, ini belum banyak bergabung ya. Ya, belum nih. Sampai jam berapa kita Kak Dedi? Kalau tepat waktu sih kita di sini jam 7 ya sampai jam 7.45 sebenarnya kalau tepat waktu ya, Kak. Iya, iya sih, yang Tapi teman-teman kalau pada itu. ngaret iya, paling kalau ngaret sampai jam 8 lebih kayaknya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya, Kak. Iya, ya siap. Karena Siap Kak. ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut nih, jadi harus diketahui oleh semuanya dan memang hanya dikasih waktu untuk pengerjaannya itu hanya seminggu. Mengerjakan apa itu? RTL, Kak, rencana tindak lanjut. Itu hanya seminggu pengerjaannya. Itu kayak apa itu Kak? RTL itu apa itu Kak? Kayak mendiseminasikan sih kalau yang saya lihat ya, Kak. Eh, tapi saya belum lihat lagi secara keseluruhan. Paling nanti Hmm? sambil berjalan juga. Tapi sekilas saya lihat Hmm? itu kayak mendiseminasikan program Hmm? yang Kakak buat. Baik itu program yang kemarin ataukah mau buat program yang baru. Oh, Didiseminasikan gitu ke kelompok belajar di sekolah. oh, di sekolah. Di sekolah Iya, di atau sekolah. bikin aksi di nyata itu. sekolah. Di sekolah masing-masing. Iya, di sekolah masing-masing, Kak. Kan ada kombelnya masing-masing ya tiap sekolah. Nah, itu Iya. disampaikan programnya ke kombel itu. Hmm. Itu nanti dokumennya apa? Hanya foto-foto aja? Oh, ada video, Kak. Ada video. Oh, oh ada video. Ya, kalau saya lihat di sini nih yang di LMS ya, Kak. Itu kan ada unggah ya. Kan nih RTL. RTL Oh, persiapan rencana tindak lanjut. Nah, di bawahnya itu tanggal 16 November itu batas akhir unggah tugas rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada poin-poinnya di sini nih. Ada komponen yang harus terpenuhinya. Berarti dok kita bikin bikin video gitu ya, ada dia. Ya, video mempresentasikan eh, oh, program yang Kakak buat ke Ke kelompok belajar di sekolah.
ke guru-guru yang lain gitu, ke kepala sekolah, ke bapak ibu guru, tendik di sana. Oh, yang RBL itu ya? Yang RTL, rencana tindak lanjut. Yang masih yang kita ininya bikin sendiri apa gimana? Apanya tuh, Kak? Latar belakang pastikan dan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara atau pilihan dan keterampilan peserta didik akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Iya betul, bikin membuat Kak. Waktunya hanya seminggu. Anjir. Kalau yang dilihat di jadwal ya, waktunya hanya seminggu saja. Ada Kak Faisal. Kak Faisal, gimana udah sehat? Alhamdulillah, sudah. Udah, Ini 4 JP alhamdulillah ya deh. kata dia? Ya, Apanya? itu 6. pengerjaannya sih, pengerjaannya 4 jam pelajaran terhitungnya gitu, terhitungnya. Kirain cukup hanya Waduh, foto-foto berarti Kak Dedi. Enggak Kak, ada foto, ada video, terus ada dokumen yang lainnya pendukungnya nanti. Mungkin nanti saya lihat lagi dokumen pendukungnya apa aja nih yang harus ada di sana gitu. Oh gitu. Kak Yusron, ini kita sedang bersebelahan kan ya? Curang Lagi ngomong. Harusnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak wabarakatuh. Faisal sehat, Kak Faisal. Salam, sehat. Alhamdulillah, sehat semua. Berkat Itu apa doa ya? teman-teman semua. Yang 4 JP apa ya, Kak Dedi? Kak, jadi hari itu kita nanti kita di sini akan mendapatkan informasi mungkin mengenai rencana tindak lanjut, Kak. Rencana tindak lanjut itu terdiri dari Kakak mempresentasikan atau disebut mendiseminasikan program Kakak yang Kakak buat gitu ya kepada kelompok belajar di sekolah. Nah, nanti bentuk laporannya itu berbentuk video, terus ada foto-foto dokumentasinya gitu ketika mendiseminasikan tersebut atau mempresentasikan tersebut gitu. Itu secara gambarannya ya. Tapi nanti saya lihat lagi di sini ketika penjelasan seperti apa gitu ya. Ketika penjelasannya kita lihat sama-sama di sini. Nanti itu hanya gambarannya. Oke Kak, berarti semuanya video sama gambar. Oh Kak Yusron udah mau pergi aja, jangan kemana-mana Kak Yusron. Iya. Udah mau naik mobil aja itu. Benar. Mana pesawat dia nggak berani dia nyanyiin Kak Dedi. Pesawat di sebelahan. Nggak ngerti backgroundnya. Naik pesawat dia. Yusron mau ke rumah saya. Yusron mau ke rumah saya. Kak Dedi. Gimana Kak Yusron? Pesawat. Iya, tapi ini kan kalau yang rencana yang saya itu kan menggandeng puskesmas nih. Ya. Nah, saya belum ngomong tuh sama puskesmas. Itu cuma rancangan saya aja itu. Rancangan sih tidak masalah sih Kak, karena kan nanti mendiseminasikan itu tidak harus stok minggu itu dilaksanakan. Jadi buat semester depan atau buat kapan gitu. Jadi tidak harus minggu ini dilaksanakan gitu. Jadi Kakak gimana? Berarti semua asetnya itu ada dari yang sesuai dengan apa yang kita buat ya kemarin nanti ya. Berarti ada gurunya, ada kan kemarin UKS tuh. Saya kemarin kan ambilnya bank sampah sama tentang DBD ya. Terus karena kan saya DBD kemarin tuh, makanya saya pas banget tuh. Ya. Saya ambil DBD. DBD makanya kalau DBD. Jadi saya ambil DBD. Itu nyamuknya dan yang ngumpul kali itu. Masuk. Ya mungkin kan ini udah baca mungkin saya. Saya DBD maksudnya ngumpul. Iya. Jadi saya ambil DBD kemarin. Mungkin nanti kita lihat sama-sama di sini ya Kak. Teknisnya seperti apa gitu ya agar lebih jelas nanti, dan kalau memang belum jelas nanti kita diskusikan lebih panjang lagi gitu ya. Tapi yang pasti tidak harus dilaksanakan, maksudnya contoh nih kayak Kak Yusron melaksanakan tes kebugaran ya minggu itu, tidak harus minggu itu, tapi programnya kan ada periodenya tuh, mau kapan tuh dilaksanakan gitu.
Ungkapan itu hanya rencana saja disampaikan ke kelompok belajar di sekolah gitu, hanya rencananya saja. Berarti nanti Bukan pelaksanaannya ya. aplikasinya nggak ada dong. Aplikasi apa tuh, Kak? Kayak foto-fotonya, kayak videonya. Nah, foto di sana, foto ketika Kakak mempresentasikan. Oke. Nah, gitu. Terus videonya pun ketika Kakak mempresentasikan videonya. Mempresentasikan video tuh. Oh, oke oke Oh, oke jadi oke oke. bukan rancangan itu jadi real gitu ya. Bukan dilaksanakan, Jadi bukan bagaimana pelaksanaan kita kan. mempresentasikan aja Nah, ke gitu. guru-guru gitu. Oh, gitu. Oke. Oh, awal. Jadi awal ya perencanaan itu berarti kita awal ketika kita akan melaksanakan. Jadi Iya, kita betul. kumpul itu semuanya, baru kita susun Iya. perencanaannya kita akan seperti ini. Oh gitu dong. Oke. Iya, nanti kan intinya sosialisasi lah kepada Kombel itu sosialisasi. Ini kita punya program ini gitu kan. Apakah ada koreksi, ada masukan dari yang lain gitu kan? Dari guru yang lain gitu. Begitu aja. Kayak kayak Yusron, jadi kayak kita kemarin presentasi perencanaan kegiatan O2SN sama kepala sekolah gitu. Nah, itu Iya. lah, benar. Iya, jadi belum pelaksanaannya gitu kan. Iya, belum. Baru rencana ya Kak. Iya, Ini baru. program rencana programnya gitu ya. Betul. Oke, kita udah lewat 11 nih ya, Kak. Udah lumayan Iya. nih. Ayo lanjut Terlalu Kak, malam boleh nih. dimulai dah udah lebih Siap. dari setengah nih. Heeh, biar Pak, nggak dibuka terlalu aja Kak, malam. langsung dibuka kita. Hanya 1 JP aja sih soalnya kita nih. Oke, buka aja Kak. Lagian Kak ada info mau mati lampu nih loh. Oh, Beres mau Ya, perlu ingatkan nih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi kakak-kakak di Google Meet pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Google Meet ini berjalan lancar dan Amin. Amin. sukses apa yang Amin. kita raih dari penjelasan fasilitator Amin. 31. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf saya ambil alih biar cepet aja ya Kak Dedi ya. Ya, benar. Ya. Saya Inisiatif kembalikan sendiri. ke Kak Dedi. Siap, terima kasih banyak Kak Yusron. Luar biasa. Aplaus dulu buat Kak Yusron nih. Kayaknya udah pemberangkatan nih. Rudal. Karena pesawat udah bentar lagi mau berangkat ini. Siap. Oke, Kak. Ya di silent dulu, di silent kalau Bora, di silent dulu kalau Bora. Oke, Kak. Silakan di silent dulu ya, Kak, biar tidak bocor suaranya. Baik, Kak, izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah ada 9 orang ya di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah terima kasih kepada kakak semua yang sudah hadir tepat waktu sini dan terima kasih juga kepada Kak Yusron yang sudah memimpin atau membuka dengan doa pada hari ini gitu ya Kak. Nah, di sini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RTL pada kegiatan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu selama durasi kita 1 jam pelajaran. Kalau tadi tepat waktu kita hadirnya mungkin jam 7.45 sudah selesai ya Kak, karena kan 1 JP-nya 45 menit gitu. Tapi karena berhubung kita ada lewat gitu ya sedikit, insya Allah mungkin agak lewat juga sedikit nanti kita selesainya. Oke, saya lanjut. Tadi doa sudah. Ini ya Kak, tolong diperhatikan biar kita bisa kondusif selama tatap maya ini berlangsung, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Dan mohon maaf, saya belum share yang hasil chat kemarin ya Kak, tugas kemarin, karena pas saya cek itu belum muncul ternyata. Mudah-mudahan malam ini muncul biar saya bisa langsung share hasil chat yang pertemuan kemarin tuh. Biar kakak juga bisa memindahkannya ke Figma gitu. Karena di Figma baru ada beberapa.
Terus saya pun izin mengingatkan juga sebelum ke materi sini ya Kak, untuk tugas kakak-kakak yang mengupload juga di Drive ya Kak, mungkin di sini masih ada beberapa dan mungkin kemarin ada yang udah ngirim juga ya. Nah, di sini sudah ada yang ngirim tuh ada Kak Yusron, Kak Faisal, Kak Fahmi, Kak Ilham, Kak Anissa, Kak Luki, terus ada Kak Nining, Kak Anissa, Kak ya ada 2 ya. Terus ada Kak Labora yang udah ngirim. Mungkin tadi juga ada. Saya nggak masuk itu Kak. Jadi nggak ada. Untuk yang Kak Tisna sama yang Kak Holik, jadi ngirimnya Kak ke link yang saya kirim tuh, link Drive yang saya kirim. Jadi Kakak buka dulu link Drive saya. Nah, nanti langsung kirimkan tuh filenya di link Drive tersebut. Ya udah OTW dah. Oke, yang Katisna sama yang Kaholik ya, yang Katisna sama yang Kaholik. Oke, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, ini Kak, untuk tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, ini yang akan kita kerjakan nih. Kalau dilihat RTL itu Kakak mengerjakan dari tanggal 11 ya diagendakan ya Kak. Tanggal 11 sampai 16 November untuk pengerjaannya. Tapi kalau 11 itu berarti hari Senin ya Kak, hari Senin. Nah, hari Senin itu Kakak nih udah mau agendakan untuk mengerjakan rencana tindak lanjut, silakan gitu ya. Tapi yang pasti untuk penguploadan jangan lewat dari tanggal 16 November gitu, jangan lewat dari tanggal itu. Mungkin nanti teknis RTL itu seperti apa, di sini kita akan bahas dan kupas tuntas di sini ya Kak. Lanjut agenda kita sesi ini, yang pertama tadi kesiapan belajar kita alhamdulillah sudah siap ya. Kita semua, terus nanti ada refleksi awal, terus nanti setelah refleksi awal itu ada penyampaian RTL, yaitu pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Artinya alurnya ya, lini masa itu Kak, alurnya dalam Kakak nanti melakukan penguploadan. Terus ada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Nanti kalau ada yang belum jelas gitu ya, kita ada diskusi. Terus yang terakhir nanti penutup. Baik, di pendahuluan, silakan Kak, Kakak karena memang saya kira sudah siap kita belajar bersama-sama di sini. Mungkin kesiapan Kakak, kalau Kakak gambarkan ya, dari level 1 sampai 10 kira-kira untuk persiapan belajar malam ini di level berapa nih Kak? Silakan Kak, ditulis di kolom chat Kak. Diketikkan di kolom chat. Nolnya terlalu banyak nih kalau gini. Maksudnya levelnya kita tulis di kolom chat, levelnya level berapa yang persiapan kita gitu Kak? Iya betul, Iya, Kak? level 1 sampai 10 Kak. Kesiapan Kakak. Kak Tisna 1. Kak Ilham 101. Apaan Izin Kak 101? Dedi. Kak Dedi izin. Gimana Kak Tisna? Karena kan teman saya waktu hari Selasa kemarin meninggal tuh di kampung sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat sih, cuman saya mungkin sambil tahlil nanti. Makanya saya level 1 pastinya. Oke, siap. Siap Kak, siap Kak. Apaan 102? Banyak nolnya nih Kak Yusra. Kak Ilham 1, 10, 102. Saat ini masih 6, 9, 8. Oke, saya lihat dulu yang Kak Faisal nih. Saat ini masih 6 katanya. Coba Kak Faisal, kenapa sih masih 6 nih? Kira-kira kenapa tuh? Ya, terima kasih Kak. Jadi sampai kemarin mungkin banyak tugas-tugas atau yang lainnya saya belum bisa kerjakan ya, yang di dalam kegiatan Zoom. Jadi saya sambil pelan-pelan, dan hari ini saya sedang recovery, jadi mungkin saat ini saya mendengarkan dulu. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke settingan awal dengan suara yang gacor karena saat ini suara dia masih kurang. Tapi mudah-mudahan saya akan nyimak semua. Mudah-mudahan biar bisa mengikuti kegiatan hari ini.
Amin, amin. Siap, siap. Mudah-mudahan lekas pulih kembali ya Kak, 100% nanti. Biar semangatnya tertular kembali dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah sih Siap. selalu menularkan semangat nih luar biasa ya. Siap, Bisa siap. plus lah buat Kak Faisal nih, mudah-mudahan segera pulih kembali. Oke, lanjut ada Kaluki. Kaluki 7 biar pas KKM. Gimana Kaluki? Coba 7. Kenapa masih di 7? Kak Faisal 6, Kaluki 7 nih. 7. Coba Kak, kenapa masih 7 nih Kak? Persiapan belajar nih Kak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Enggak Kak, kenapa nulis 7? Enggak sih sebenarnya untuk apa namanya persiapan kali ini enggak ini banget, enggak full banget gitu, enggak 10 banget enggak sih, jadi 7 pas lah, sedang gitu. Soalnya kan ini belum makan malam juga Kak, saya jadi agak-agak lapar, jadi pas lah 7 gitu, konsentrasinya di angka 7. Seperti itu Kak. Siap. Oke, siap. Terima kasih Kak Luki, luar biasa. Mudah-mudahan nggak pingsan nih Kak Luki nih. Oke, ini ada Kak Yusron. Kirain lagi yasinan, tanya Ya. lapar. Kak Yusron udah 10 nih, full. Ya, gimana nih? Kok bisa nih, bisa sampai 10 nih Kak Yusron nih? Karena saya sudah di rumah, jadi saya siap mendengarkan. Oke, udah di rumah nih, udah siap. Oke, siap ya Kak. Terima kasih banyak nih Kak atas kesiapan Kakak semua dan mohon maaf saya mungkin tidak ulas semua ya Kak. Saya lihat di sini alhamdulillah Kakak luar biasa udah siap semuanya Kak untuk Dedi, belajar. Gimana Kak? mukanya nggak kelihatan sih Kak Dedi, cuman udah sampai hidung ke atas doang. Saya tuh nih ada lampu nih tersorot. Jadi kelihatannya kalau di gini tuh agak gimana ya? Tuh jadi Jadi mengkilat ya, glowing Kak. iya. Karena ada lampu tuh tersorot. Biar kayak Makanya saya tutup. Nabi. Nggak Siap. apa-apa, bener Kak Anissa, nggak apa-apa. Jauh banget kayak Nabi sih Kak. Lambaikan tangan kalau nggak kuat Kak Dedi. Siap Kak. Karya Sapitri. Kak Dedi itu mau nanya, punya saya nggak masuk apa? Yang Google Drive gimana caranya tadi? Lupa. Oh, yang Kak Holik ya? Kan Iya. saya share yang link Google saya tuh, link Google Drive saya Kak. Saya share kan di grup. Nah, Kakak klik link Google Drive tersebut. Nah, lalu filenya dimasukkan tuh ke Google Drive saya itu. Oh, iya. Bukan Jadi dulu berarti ya. jadi bukan dimasukkan ke Google Drive yang Kakak, tapi filenya dimasukkan ke Google Drive saya gitu. Iya, Seperti oke itu, deh. Kak. Terima kasih. Siap Kak, sama-sama. Lanjut Kak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita Kak. Jadi Kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ada aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Jadi biar nanti mungkin Kakak dalam proses pengerjaannya tidak tapi lebih tepat gitu ya dalam proses pengerjaannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di pertemuan ini selama 1 JP ini kakak benar-benar bisa memahami gitu ya bagaimana alurnya untuk melaksanakan RTL ini. Lanjut kita ada sesi yang kedua, tadi pendahuluan, sekarang yang kedua ada refleksi awal. Nah, kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin sudah kakak buat juga ya Kak. Seperti merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar gitu kan. Nah, di sini saya izin meminta reviewnya dari kakak gitu ya, meminta pandangan, tanggapan dari kakak dan dari yang lainnya nanti mengenai bagaimana menurut kakak-kakak semua nih jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Silahkan Kak, ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat gitu ya mengenai pertanyaan tematik ini. Baik, silahkan Kak Faisal. Baik, karena saya ketinggalan jadi saya coba
coba gacor juga ya. Gacor, Kembali Ya, gacor. izin. Coba kembali mengulas kembali ke settingan awal lagi gitu, kayak awal lagi. Jadi mudah-mudahan sih. Tapi mohon maaf ya Kak, suaranya masih agak-agak sendu. Jadi refleksi yang project kemarin, jika kita bersama teman sejawat, mungkin akan lebih baik. Karena berarti kita tidak sendiri, akan banyak ide, akan banyak masukan, dan saling memberitahukan apa kekurangan dan kelebihannya nantinya. Karena ini kan kaitannya nanti kemarin yang project itu kita akan bahas sama-sama. Karena kaitan saya kemarin dengan apa sih kemarin tuh, saya tuh demam berdarah ya. Jadi memang harus banyak yang akan terlibat. Di antaranya mungkin di lingkungan sekolah saya juga gitu kan. Karena apalagi DBD itu sekarang lagi banyak ya, lagi musim. Karena cuaca juga berubah. Makanya dengan adanya teman sejawat mungkin akan lebih baik nanti dan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan project yang akan kita jalankan. Mungkin itu Kak sebagian Kak. Terima kasih. oke siap. Terima kasih ya Kak Faisal. Oke, saya lanjut dulu kepada Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Kak Didi. Izin kakak-kakak untuk melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat ya. Saya setuju dengan Kak Faisal ya. Tidak hanya dalam rekan sejawat saja. Seperti kemarin proyeknya Kak Yusron itu berkolaborasi juga dengan puskesmas gitu. Itu akan lebih efektif lagi gitu. Tidak hanya dalam rekan sejawat saja gitu. Jadi bisa menjadi proyek yang berkelanjutan gitu dan akan menjadi proyek yang bagus juga gitu Kak Dedi. Itu aja sih. Terima kasih. Siap Kak, terima kasih banyak. Oke, tadi ada Kak Faisal, Kak Anissa, dan ada Kak Holik. Silakan Kak Holik mungkin. Terima kasih Kak Dedi. Sebenarnya sih nggak jauh dari Kak Faisal sama Kak Anissa, sama aja karena disinilah kita butuh yang namanya rekan sejawat. Jadi kita istilahnya di sini mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan kita dengan adanya teman sejawat. Jadi kita bisa berkolaborasi. Jadi jangan sampai istilahnya nggak keluar dari pembelajaran itu. Contohnya kemarin saya mencoba dengan guru IPA. Nah di situ kan IPA ada pembelajaran mengukur istilahnya kayak detak jantung kayak gitu kan, masuk ke pada biologi. Nah itu bisa. Terus ada juga guru IPS yaitu kerjasama dan gotong royong itu. Alhamdulillah saya sudah memakai seperti itu. Jadi ada kolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain. Itu saja dari saya Kak Dedi. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Holik. Terima kasih juga atas penyampaiannya gitu ya, bahwasanya sepakat semuanya bahwanya penting banget melakukan kolaborasi dari program yang kita hadirkan. Mungkin saya coba tanyakan juga ke Kak Faisal. Di sini kan disampaikan ya di program Kak Faisal itu melibatkan RT RW ya. Mungkin izin Kak, maksudnya gimana tuh RT RW di sini Kak? Jadi gini Kak, ini kan saya proyeknya itu Pak kan RT Kak Dedi, dia Pak RT. bukan ini RT lingkungan di sekolah. Karena kan proyek saya kan itu kan tentang demam berdarah. Jadi mungkin kaitannya akan banyak melibatkan di lingkungan sekolah, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Di antaranya kepala sekolah, guru-guru, mungkin saya akan libatkan guru-guru kelas tinggi ya.
kelas 5, 6. Kemudian saya akan libatkan UKS di pembina UKS, kemudian sama di RT RW. Termasuk nanti saya akan bawa juga tim Jumantik dari kelurahan gitu. Jadi ini kaitannya dengan kebersihan lingkungan, karena itu kan tadi yang di dalamnya bukan hanya demam berdarah, tapi termasuk membersihkan semua sampah yang bisa didaur ulang juga. Mungkin untuk sekolah bisa diambil bank sampahnya, sampah-sampah yang bisa didaur ulang bisa kita ambil dan kemudian kita manfaatkan lagi atau kita jual kembali, sekaligus membersihkan dari jentik-jentik nyamuk yang mungkin akan membawa menjadi penyakit demam berdarah. Mungkin seperti itu, makanya saya libatkan RT RW di lingkungan saya, termasuk Jumantik lingkungan, agar bisa mendapatkan solusi atau nanti hambatan apa yang bisa kita pecahkan dalam demam berdarah di saat sekarang ini yang sedang marak ya di Jakarta atau di Indonesia lah mungkin. Khususnya di sekolah saya sendiri gitu kan, karena ada beberapa siswa saya juga yang mungkin dirawat, jadi termasuk saya sendiri gitu kan. Jadi mungkin itu Kak, kenapa saya libatkan RT RW itu, karena ya tadi termasuk lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah dalam menangani penyakit DBD tadi itu. Mungkin itu Kak. Siap. Berarti membangun kerjasama ya dengan pihak RT RW gitu ya. Tapi nanti anak-anak juga melakukan penyuluhan juga, atau dari RT RW itu melakukan penyuluhan itu? Yang penyuluhan nanti mungkin dari saya, UKS, Jumantik. Saya nanti melibatkan Jumantiknya aja. Kalau RT RW-nya mungkin saya pemberitahuan kepada RT RW mengetahui bahwa akan ada penyuluhan dari tim Jumantik yang akan saya minta di sekolah gitu mungkin Kak. Oke, siap, mantap nih. Keren Kak, mudah-mudahan nih bisa direalisasikan ya Kak untuk program yang sudah direncanakan. Oke, silakan Kak Yusron, sudah mengangkat tangannya nih. Tambahan aja buat Kak Faisal, nanti banyakin latihan jumping jack gini. Jadi kalau ada nyamuk, nah itu belajar latihannya gitu dari jumping jack. Jadi RT RW harus belajar jumping jack juga gitu. Saya banyakin lagu Po Ame Ame Kak. Ya, bener. Sama lagunya. Bareng-bareng nyanyi ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak. Oke, saya lanjut dulu ke slide selanjutnya di sini. Oke, sepakat semua bahwasanya melakukan kolaborasi itu penting gitu ya, dengan khususnya dengan rekan sejawat juga, dan bahkan dari program Kakak ternyata ada beberapa program yang melibatkan pihak luar juga gitu ya untuk ikut terlibat di program ini atau di proyek yang Kakak buat. Oke, luar biasa Kak. Lanjut Kak. Di sini bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira nih Kak, apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Coba Kak, kira-kira siapa nih yang siap kembali untuk menyampaikan tanggapannya Kak? Kemarin kan kita sekilas ya membahas tentang komunitas belajar. Nah, kira-kira pemahaman Kakak ini mengenai komunitas belajar ini berdampak pada pembelajaran peserta didik atau gimana nih? Kak Faisal lagi, silakan Kak Faisal. Saya dendam soalnya. Lagi dendam juga biar kembali ke awal. Ya, karena kombel saya kan belum lama nih Kak, belum lama juga. Tapi ada beberapa hal yang memang sudah berdampak dari kombel, karena kombel yang saya lakukan itu kan dari berbagai macam bidang studi ya, dari agama, mungkin bahasa Inggris dan segala macamnya. Jadi sedikit agak berdampak ke anak-anak ya, yang mungkin belum terlalu maksimal, karena
karena tadi kolaborasi kita sama-sama, jadi kita sampaikan sama-sama, jadi presentasinya pun mungkin masih kecil. Tapi mudah-mudahan sih dari kombel yang sudah kita lakukan di sekolah, harapan besar dari saya dan khususnya dari saya dan umumnya buat dari sekolah juga, apa yang sudah kita lakukan bisa berdampak sangat besar buat peserta didik di sekolah, terlebih di bidang PJOK ya. Karena sampai kemarin pun juga saya ada kombel juga di KKG PJOK dan memang membantu. Seperti soal-soal kemarin tuh soal-soal di STS saat Kayuson ya, STS itu sangat membantu kita untuk membuat dan mempermudah kita untuk membuat soal-soal tadi dengan agar kita bisa memberikan kepada siswa. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bener ya Kak. Jadi berarti soal-soal itu dibuat sama KKG gitu ya, lalu disebarkan gitu ya? Sama kombel KKG PJOK Oh, Cempaka kombel Putih. KKG. Siap. Gimana nih Kak Yusron nih? Udah mengacungkan tangan nih. Enggak, kombelnya saya buat. Kombel KKG PJOK tuh saya buat modul-modul kita kupas habis, kita menyusun modul ajar Merdeka Belajar untuk kelas 1 sampai kelas 6, dari kita buat sendiri sampai akhirnya kita pusing sendiri, akhirnya kita beli gitu kan. Akhirnya kita beli, akhirnya kita sebar lagi ke teman-teman, gimana nih begini, oke bagus, ya iyalah bagus, orang kita beli gitu kan. Nah itu saat saya menjabat sebagai ketua, Kak Faisal sebagai sekretaris, ada juga teman, ada Kak Iwan, ada juga kita bertigaan aja tuh bikin kombel, masukin kombel, saya sebagai ketua, Kak Iwan sebagai bendahara, begitu masukin ke Kak Faisal PMM-nya belum kelar. Jadi PMM-nya belum, harus dikelarin dulu. Jadi ya gitu tadi, banyak membantu sih. Mungkin kita berawal dari bertiga, lama-lama ada Kak Anissa ikutan gitu kan, terus teman-teman yang lain ikutan gitu. Dari kombel KKG PJOK sih, terlebihnya bukan dari kombel sekolah, tapi sangat membantu lah kita untuk sharing-sharing. Lama-lama teman-teman juga jadi ikutan banyak yang sharing gitu. Oke, mantap nih. Keren kan nih Itu Pak bisa Ketua. dibagi dong. Iya, benar. Ya, Mas Edin, Bagi. Berarti bisa dibagi dong. bagi apanya? Bagi Barusan yang disebut soalnya katanya. tadi dengan Soal-soal Kak Yusron buat SAS nanti. jangan disebut gitu, jangan langsung kode dulu ya. Aduh, oke, luar biasa nih. Oke, Kak Saidin, kemarin pernah kita ngobrol-ngobrol juga ya tentang kombel. Gimana nih Kak Saidin? Apakah pemahaman Kak Saidin terhadap komunitas belajar ini sudah berdampak nih pada pembelajaran peserta didik kira-kira? Silahkan Kak Saidin, izin. Oke, baik, terima kasih Kak Dedi. Berapa hari ini ya bisa aktif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Kayaknya lagi pada nggak sehat ya, mata Kak Faisal makin dalam, yang lain juga suara udah mulai sumbang semua nih. Semoga kita selalu sehat ya. Izin Kak Dedi, ini komunitas belajar yang saya pahami. Memang sebelum saya mengikuti kegiatan PKG ini, komunitas belajar yang ada di sekolah saya memang sudah terbentuk, namun hanya sekedar terbentuk saja, belum aktif lah, belum memberikan dampak yang signifikan untuk peserta didik di sekolah, karena di mana di sekolah saya masih kurangnya yang memiliki kemampuan ke arah sana, kemudian yang punya kemampuan tidak mau berbagi praktik baik dengan yang lain gitu kan. Itu sebelum saya mengikuti kegiatan-kegiatan PKG seperti ini. Namun sekarang sedang
diusahakan, sedang dioptimalkan. Mudah-mudahan ini tidak ada perubahan kurikulum lagi ya, karena jujur dari kurikulum 2013 di akhir-akhir kita sudah mulai semangat untuk belajar, mulai semangat untuk memahami kurikulum yang sedang kita jalani, tiba-tiba diganti lagi. Jadi harapan besar saya mudah-mudahan kurikulum ini tidak berganti dulu nih, kita jalani dulu ya. Soalnya kan kalau langsung berganti pasti akan berbeda lagi. Ketika kita melakukan suatu komunitas belajar, aktif dalam komunitas belajar namun bertentangan dengan aturan pemerintah, inilah yang menjadi problem bagi kita sebagai seorang guru kan. Mau nggak mau kita harus mengikuti aturan dari atas, karena tidak mungkin kita melawan aturan dari atas. Itu sih yang saya khawatirkan. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan dampak yang luar biasa dari PKG ini ya, walaupun belum maksimal ya, sampai saat ini belum terlalu maksimal, namun ada perubahan-perubahan yang menurut saya dari pribadi saya, cara mengajarnya banyak mendapatkan pengalaman dari senior saya, Kak Yusron, Kak Faisal, Kak Luki, Kak Holik dan lain-lainnya, itu banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan, yang saya pahami. Kemudian di sini juga kita belajar tentang kombel, bagaimana kita mengaktifkannya, bagaimana kita harus membangun kombel itu untuk bekerja sama supaya apa yang kita berikan kepada anak-anak itu memberikan hal-hal positif dalam pembelajarannya. Mungkin itu aja sih Kak Dodi, lebih dan kurangnya nanti ditambah lagi deh, soalnya udah siap jalan. Terima kasih Kak Dodi, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat Kak, betul ya. Jadi luar biasa pokoknya, saya pun sama mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, ilmu-ilmu, wawasan yang sangat luas dari kakak semua, senior-senior saya semua gitu ya. Keren lah, luar biasa. Terima kasih banyak gitu ya. Oke, ada Kak Labora. Silakan Kak Labora, gimana Kak Labora? Ya, izin kakak-kakak semua. Kak Dedi, ini kan sekarang bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan ini. Jadi sekarang ini sepertinya jadi refleksi ini bagaimana kelibatan. Yang kita bahas sekarang ini untuk RTL-nya tindak lanjutnya berarti per sekolah, per kombel sekolah. Kalau kami kemarin itu mengadakan per KKGO. Maksudnya kita diseminasi KKGO bersama kepala sekolah juga ada. Kebetulan kita juga ya habis senam bersama nih dilanjut dengan diseminasi sekombel, bukan kombel ya, KKGO Johar Baru. Itu bisa kepake nggak tuh Kak nanti untuk yang kita bahas kan sekarang RTL, bukan ini lagi. Karena waktunya singkat juga, udah mau jam 7. Ini bukan refleksi lagi kita sekarang. Kita bahas sekarang ini apa aja dokumen-dokumen yang kita siapkan nanti untuk yang kita upload nanti di LMS-nya, di LMS nanti ya Kak, ya di upload ya nanti ya. Ini ada pelaksanaannya dari tanggal 11 sampai 16. Penguploadan terakhir ya. Nah, kayak tadi sebelum tadi bergabung semuanya, sempat saya bertanya sama Kak Dedi, yang diupload itu nanti foto-foto, saya pikir cukup hanya foto Kak. Kebetulan saya kemarin itu sekombel sekolah. Sekombel sekolah itu kebetulan mengadakan rapat, saya pikir gini, oh kesempatan besar nih, mumpung ada guru-guru beserta kepala sekolah dan tendik, nah kesempatan saya memaparkan presentasi di situ modul-modul yang kita pelajari selama ini. Termasuk yang program saya itu nanti, rencana tindak lanjut yang akan saya itu di SEM. Itu akan nanti saya laksanakan nanti selesai SAS. Itu yang saya rencanakan, saya presentasikan kemarin selama saya PKG dan waktu tatap muka di sana, itu saya presentasikan kemarin. Itu bisa nggak yang dari KKGO Kak? Oke, cukup Kak, izin ya. Ya Pak, iya makasih Kak. Ya. Betul Kak. Jadi nanti untuk agendanya kan ada beberapa tadi agenda. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada refleksi ya Kak. Nah, refleksi yang sedang kita bahas hari ini, kita menyampaikan satu sama lain. Nah, setelah refleksi nanti ada pembahasan khusus tentang RTL.
gitu, khusus tentang RTL. Jadi tentang tugas kakak-kakak. Terus nanti ya Kak, jadi setelah refleksi ini ada RTL pembahasannya. Terus mengenai diseminasi atau presentasi kakak atau sosialisasi kakak di lingkup KKG ya, KKG Johar Baru kemarin yang sudah dilaksanakan, itu mohon maaf Iya. mungkin bukan yang itu ya Kak, tapi eee, Kakak menyampaikannya di kelompok belajar Kakak di sekolah gitu. Oh. Program Iya, itu Kak. Karena kita belum bahas masalah RTL, baru ini kita tatap maya ya, pas ini untuk membahas tentang RTL-nya. Nah, kemarin pas di sekolah saya itu, sekombel sekolah mengadakan kebetulan rapat. Rapat untuk banyak hal yang itu, untuk SAS juga banyak banyak untuk itu juga. Karena kesempatan di situ kata saya mah, ya mumpung ini langsung saya itu infokus langsung siapin semua sama layar semua. Nah, tolong dikasih saya kesempatan untuk presentasi ini yang selama saya PKG saya gitu. Tapi itu hanya dokumennya, hanya foto-foto Kak, nggak sampai karena kan saya nggak tahu nggak ada videonya gimana Kak? Ulang lagi dong. Satu Iya sekolah Kak, sih emang. Satu karena sekolah memang. memang ada ketentuannya ya Kak, ada ketentuan yang memang seperti kalau yang saya lihat sekilas itu slide untuk rencana program Kakak, contoh mungkin kemarin membuat rancangan, contoh di Canva ya, kemarin membuat rancangan contohnya 12 slide. Nah, kalau yang sekarang itu maksimalnya 9 slide untuk eee Canva-nya gitu. Jadi terus kalau aturan-aturan yang lain mungkin harus kita baca nih bareng-bareng nanti di sini di bagian pembahasan tentang RTL gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Kalau yang kemarin kan saya pun sama kemarin ada yang izin juga ya Kak Luki. Kak Luki kalau nggak salah ikut juga di KKG Johar Baru kalau nggak salah ya. Cuma Iya. kalau yang itu mungkin bukan selingkup KKG ya Kak, tapi lingkupannya untuk sekolah gitu. Kelompok belajar di sekolah gitu Kak, seperti itu. Untuk yang RTL ini. Jadi bukan untuk KKG, contoh nih saya KKG Gambir gitu ya, enggak, bukan untuk KKG itu, gitu. Seperti itu sih Kak, untuk gambarannya. Dan terus untuk dokumennya itu bukan hanya foto-foto saja. Iya, saya kemarin foto-foto saja. Jadi nggak ada Iya. videonya, foto-foto mulai dari yang saya presentasikan itu mulai modul 2.1 itu, model gerak. Pokoknya banyak banyak deh saya presentasikan sama. Tapi itu video nggak diambil videonya, hanya foto-foto aja gitu. Di foto waktu saya presentasinya yang layar di layar infokusnya difotoin dengan teman-teman sejawat itu, rekan-rekan satu kombel termasuk tendik juga. Cuman dokumennya hanya itu foto, tidak ada video, dia gimana? Ulang dong. Iya, memang Gimana? sih Kak harus diulang ya Kak, karena memang Aduh. yang dijelaskannya bukan tentang modul 1 sampai 3 bukan, tapi menyampaikan tentang rancangan program atau proyek Kakak nih, yang nantinya Oh. berdampak khususnya di sekolah itu yang berkaitan dengan PJOK gitu, seperti itu Kak. Oke Kak Yusron mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh Kak Yusron silakan. Iya, maaf, Nang Boru. Jadi, mungkin penjelasan ini dari rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu hanya pemanasan dari Kak Dedi gitu kan. Flashback lagi kembali ke belakang tentang begini-begini, nanti baru kita masuk ke RTL. Nah, yang saya pahami RTL itu yang tadi saya bilang sama Kak Faisal, kita juga udah bikin kombel tentang KKG PJOK gitu kan. Tapi memang bukan itu, tapi kombelnya itu komunitas untuk sekolah masing-masing gitu loh. Jadi dengan rancangan kita untuk di sekolah kita, bukan untuk di KKG PJOK itu sendiri. Mungkin itu ya Kak Dedi ya, begitu ya? Iya, betul Kak. Seperti itu. Jadi Nang Boru diulang lagi tapi buat sekolah gitu, bukan buat Iya, KKG. emang sekolah. Iya. Enggak, emang kebetulan kemarin itu memang habis. Saya tinggal itu yang KKGO saya tinggal sampai setelah
sebelum Jumatan ya, saya balik ke sekolah, kebetulan kami mengadakan rapat. Nah, pada saat rapat sekombel satu sekolah, ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan sejawat dan tendik juga. Nah, saya pikir mumpung ada rapat, nah saya kesempatan langsung siapin itu infokus untuk ini semua saya presentasikan. Cuman itu tadi, jadi bukan hanya itu saya nggak bahas lagi ya di KKGO ya, karena itu nggak kepake ya. Kalau di sekolah itu kemarin saya udah sempat presentasi, itu rancangannya maksudnya termasuk rancangan yang berbeda ya daripada biasanya, termasuk SEM. Saya udah sosialisasikan itu, nanti akan saya realisasikan setelah anak-anak ujian SAS. Tentang udah saya sampaikan tentang itu SEM, jadi anak-anak dilibatkan, mereka itu semuanya jadi panitiannya, mereka dari wasitnya, bagian medisnya, bagian supporternya, bagian semuanya udah saya presentasikan. Nanti itu akan saya laksanakan pada saat classmate, dan itu termasuk udah pelimannya. Saya presentasikan seperti itu, mereka juga sangat antusias juga ya. Bagus juga nih, maksudnya biasanya di classmate ya, ini classmate dong, itunya dong, olahraga ngapain nih gitu. Ya emang lo doang, emang kalian doang ngurus nilai, saya juga ngurus nilai, saya kadang-kadang begitu kan, saya juga harus ngapalin nilai nih, online nih gitu kan, akhirnya kadang-kadang diambil alih yang lain. Nah, setelah saya sampaikan seperti itu kemarin, saya presentasikan tentang SEM kemarin itu, mereka antusias juga, bagus juga nih, berarti harus dilibatkan orang tua nanti ya gimana. Kebetulan nanti tanggal 15 ada pertemuan perwakilan orang tua tentang bahas, ada lomba-lomba di sekolah juga untuk hari PGRI ya. Jadi nanti kesempatan juga di situ nanti mensosialisasikan tentang SEM yang akan saya laksanakan, perencanaan akan saya laksanakan habis SAS. Itu yang paling utama saya sosialisasikan kemarin, saya presentasikan kemarin di sekombel sekolah itu. Sekombel sekolah. Ya, makasih Kak Dedi. Izin Kak Dedi, Kak Labora, izin. Kayaknya tadi sudah bagus tuh, Kak Labora sudah mempersiapkan diri untuk mempresentasikan yang akan tadi proyeknya tadi ya. Berarti kan nanti Kak Labora berarti membuat video presentasi yang akan Kak Labora lakukan nantinya. Iya. Gitu kali dia. Iya. Jadi nanti Kak Labora buat presentasi kepada semua yang terlibat di proyek Kak Labora yang sudah Kak Labora buat. Siapa saja yang terlibat itu nanti bisa dibuat videonya tuh saat Kak Labora presentasi, termasuk fotonya juga. Jadi sebagai bukti bahwa Kak Labora sudah mempresentasikan apa yang sudah Kak Labora lakukan sebagai tindak lanjut. Mungkin itu kali dia, mungkin seperti itu ya. Iya, betul Kak. Jadi sudah bagus tadi ya. Intinya ada sebuah program ya dari Kak Labora tadi, dan terus Kak Labora menyampaikan khususnya yang SEM ya tadi ke Iya. Bapak Ibu guru ya di kombelnya gitu di sekolah gitu ya, udah Iya, bagus. iya. Nah, mungkin yang Kak Labora buat, yang saya baca ya, yang Kak Labora kirim nih ke Drive di sini juga. Sama Kak, kalau yang ke Drive sama yang Kakak sampaikan ke kombel itu berarti berbeda ya Kak? Iya, bisa berbeda. Emang apa harus rancangan itu Kak? Tidak Apa harus sih. boleh berbeda? Tidak harus ya, boleh berbeda ya? Boleh berbeda. Silakan mau yang rancangan kemarin yang dibuat, ataukah Kakak mau baru yang lagi nih, mau yang baru gitu kan. Mau yang baru juga silakan buat lagi nih, contoh Senin tuh Kakak udah merancang lagi yang baru contohnya. Kalau contoh nih saya contohkan izin kepada Kak Faisal nih, kemarin merancangnya tentang pokoknya seputar demam berdarah ya, tentang demam berdarah nih. Nah, ternyata pas RTL ini mau yang baru tuh, ada perubahan gitu, mau yang baru silakan, tidak jadi masalah. Tapi kalaupun udah nih saya lebih ingin mengembangkan lagi yang ini yang sudah saya rancang gitu kan, angkat aja yang itu tidak masalah. Cuma mungkin nanti kan ada ketentuan di sini, disesuaikan dengan ketentuan dan aturan-aturan yang sudah ditentukan nih. Nanti yang akan kita bahas sebentar lagi nih Kak, tentang RTL ini gitu, yang akan kita bahas sebentar lagi. Seperti itu Kak. Dan terus dokumen-dokumen yang harus adanya nanti ketika di-upload ke LMS juga gitu, dokumen-dokumen apa saja gitu. Seperti itu Kak. Untuk Iya, makasih Kak.
Siap, sama-sama Kalabora, keren ya, udah semangat luar biasa nih. Udah dari awal langsung menerapkan langsung nih untuk presentasi ke rekan-rekan di Kombelnya. Oke, Iya, alhamdulillah nih. udah. Termasuk kemarin juga Kak Saidin juga sama nih. Kak Saidin udah semangat banget untuk presentasi juga ke teman-temannya, keren. Saya luar biasa lah pokoknya Kakak semua ya. Oke, saya lanjut dulu ya Kak, izin. Cukup Ya, ya Kalabora siap. mungkin ya. Terima Ya, kasih juga siap, Kak Kak. Nusron dan juga Kak Faisal tadi sudah menyampaikan juga. Oke, di sini Kak, kan dalam pembuatan rancangan itu ya Kak, melibatkan voice, choice, dan juga ownership gitu ya. Artinya melibatkan suara, masukan dari peserta didik, terus ada pilihan juga gimana ketika ada sebuah pilihan si anak itu bisa memilih gitu kan atau membuat pertimbangan si anak itu gitu kan, choice dan juga ownership. Dan ketika melaksanakan itu atau mau melaksanakan itu, si anak itu penuh dengan tanggung jawab gitu. Nah, kira-kira nih Kak, sepemahaman Kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak juga Kak pada pembelajaran peserta didik ini. Silahkan mungkin Kak, saya coba izin ya Kak ke di sini ada boleh ke Kak Ilham deh, Kak Ilham. Izin Kak Ilham. Apakah stabil untuk jaringannya Kak Ilham? Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Oke, kayaknya di jaringan lagi ya. Atau ada nih? Oke, saya pindah dulu ya. Saya pindah dulu ke Kak Nining. Izin Kak Nining. Sebentar, Kak. Nah, Iya. ini Kak. Nah, silakan mungkin izin untuk tanggapan Kakak mengenai pertanyaan pemantik ini, Kak. Baik, terima kasih Kak Dedi dan izin teman-teman semua. Di sini adalah apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik dan satu lagi bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Di sini PJBL yang sudah saya lakukan atau kemarin sempat saya coba untuk menerapkannya sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Pertama untuk melibatkan dulu, sudah melibatkan ada voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, yaitu memang tidak secara utuh melibatkannya, tapi sudah 50% melibatkannya. Dan untuk dampaknya itu adalah kita jadi lebih tahu anak yang tadinya tidak ada suara atau cenderung diam hanya menyimak, ternyata setelah diberikan keleluasaan baru nampak atau terlihat dari bakat-bakat dan kreativitas dari anak-anak tersebut. Seperti itu sih Kak Dedi kalau menurut saya. Baik Kak, siap. Terima kasih ya Kak. Berarti alhamdulillah ya, intinya sudah ada perkembangan gitu ya, ada untuk dan dampak buat peserta didik dalam pembelajaran gitu ya. Iya, Ketika betul sekali. kita sudah memahami tentang choice, voice, dan ownership gitu. Oke, terima kasih. Saya izin lanjut. Nah, dari mulai modul 1 sampai sekarang itu Kak, semuanya kita sedang melatih juga ya, belajar gitu ya tentang keterampilan pedagogi guru gitu ya. Khususnya PJOK yang berpusat pada peserta didik dari mulai modul 1, 2, 3 gitu ya sampai saat ini semuanya di sini. Kita tuh sedang belajar atau sedang melatih keterampilan pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu kita lihat ke ini ya Kak, tujuannya dan sama
menyatukan pemahaman kita, yaitu sama-sama membuat menjadi paradigma perubahan diri dan kelas dalam serta di sini kita pun belajar juga melatih keterampilan menggerakkan rekan sejawat gitu ya Kak. Jadi semua yang kita pelajari itu alhamdulillah nih di sini muaranya juga Kak. Jadi keterampilan pedagogi kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik serta keterampilan kita dalam menggerakkan rekan sejawat serta mengubah mungkin ya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK karena yang awalnya gitu ya mungkin di modul 1 itu kita beranggapan mungkin bukan salah ya, bukan tidak tepat gitu ya. Tapi lebih tajam lagi bahwasanya PJOK di sekolah itu penting dan jadi catatan juga PJOK itu adalah pembelajaran gitu ya, atau pelajaran gitu untuk peserta didik, untuk para murid gitu, peserta didik. Baik Kak, kita lanjut kepada penyampaian rencana tindak lanjut. Nah, di sesi kita terakhir nih yang ketiga, tadi yang kedua pendahuluan, kedua refleksi, dan yang ketiga adalah penyampaian tentang ini, rencana tindak lanjut. Ini Kak, pengantar tugas, mohon mungkin bisa disimak dengan baik sama Kakak semua, biar nanti kalau ada pun pertanyaan nanti kita di akhir bisa diskusi. Nah, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik baik jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, di PKG PJOK ini program atau kegiatan yang maksud adalah program kegiatan kurikuler yang kemarin disampaikan yaitu masih berkaitan dengan mata pelajarannya atau dengan materinya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kakak-kakak diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tentunya melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang kemarin mungkin dengan namanya masing-masing ya, seperti saya, komunitas belajar di sekolah saya itu Kejar Cita namanya. Nah, itu komunitas belajar hanya di lingkup sekolah saya, gitu ya. Nah, mungkin di Kakak juga ada komunitas SDN Johar Baru berapa gitu ya, atau ada nama singkatan gitu ya. Mungkin contoh Cideng 7 sekolahnya Kak Saidin namanya apa. Nah, itu ya. Jadi di sekolah Kakak. Terus selanjutnya sebelum merancang program kegiatan, nah Kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Kak. Ada 7 modal aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada jadi program, terus ada kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh mungkin saya fasilitator berdasarkan unggahan tugas gitu ya, yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui belajar. Nah, nanti ada notulennya Kak, ketika Kakak mendiseminasikan atau kayak tadi Kalabora mempresentasikan gitu ya di kombelnya itu ada notulen Kak. Mungkin nanti ditunjuk aja sama kakak-kakak siapa yang menjadi notulensinya gitu. Oh, iya. Terus bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Terus dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Nah, di sini maksudnya ada video Kak, ada notulen, ada foto kegiatan di sini bukan artian tadi mungkin kata Kak Yusro nih, wah saya belum melaksanakan gitu kan. Nah, foto kegiatan di sini bukan mengaplikasikan rancangannya, tapi foto kegiatan ini ketika Kakak sedang mendiseminasikan atau mempresentasikan. Dan video pun sama, video di sini bukan menerapkan rancangannya gitu kan ke peserta didik bukan, tapi video ketika Kakak mempresentasikan dari awal sampai akhir
sampaikan pasti ada diskusi di sana gitu kan. Itu harus terlihat, Kak. Harus terlihat di videonya, harus ada. Terus di sini ada dokumen lain yang relevan. Nah, tadi seperti notulen ya dokumennya, terus ada absen. Nah, absen itu penting, Kak, harus ada absen juga. Selain absen apalagi ya? Oke, segitu dulu ya, Kak. Saya coba cek lagi nanti. Ada notulen, video, foto kegiatan, terus ada absen. Nah, sementara itu dulu. Nah, di sini ada quotes juga ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, di sini saya lanjut lagi. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah, di sini Kak harus ada 9 slide maksimalnya. Mungkin kemarin Kakak buat gitu ya di PPT atau Canva 15 slide. Nah, mungkin sekarang harus 9 slide nih untuk nanti disampaikan ke komunitas belajarnya. Jadi 9 slide tersebut dari mulai pendahuluan gitu kan. Nah, ini dari mulai judul nih. Judul program Kakak apa? Seperti kemarin ada judul yang rancangan dari Kak Nining. Contohnya Festival Permainan Tradisional, judulnya itu gitu ya. Terus latar belakangnya apa? Ini komponen yang harus terpenuhi, Kak. Judul program atau kegiatan, latar belakang, terus tiga tujuan program, terus ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Mungkin langkah-langkah bisa 2 slide nih, karena lumayan panjang ya kalau langkah-langkah ya. Terus ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Terus ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh ada rencana evaluasi. Dan yang kedelapan kemungkinan tantangan. Komponennya 8, slide-nya itu harus 9. Nah, kira-kira seperti apa nih Kak? Gitu ya. Karena mohon maaf nih, ini wajib harus 9 slide Kak. Gitu. Untuk RTL. Terus di sini keterangan, RTL yang Kakak buat akan mendapatkan penguatan nanti dari saya mungkin ya Kak. Terus yang kedua, Kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan Kak. Full screen. Oh, siap Kak. Ntar saya full screen. Mudah-mudahan bisa tampil nanti ya full screen-nya. Oke, kelihatan Kak? Di Kakak ada ya? Ya, Oke. kelihatan Kak. Oke, siap. Terus tadi saya sampai sini ya. Nah, jadi Kakak harus mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Mungkin kan di komunitas belajar itu ada kepala sekolah, ada guru, mungkin ada tendik juga ya di sana ya. Ada tendiknya. Nah, di sana diskusikan. Kakak sampaikan nih program saya, gitu kan. Contoh Kak Nining, nih program saya yaitu Festival Permainan Tradisional. Dibahas gitu kan, slide pertama apa, kedua, ketiga gitu ya sampai slide 9. Terus kan nanti ada yang bertanya gitu ya Kak, bertanya, "Oh, Kak gimana sih kalau ini diprogramkannya nanti tahun depan aja?" Gitu kan. Bisa aja gitu Kak. "Kak gimana nih kalau ditambahkan nih atau judulnya dirubah Kak, lebih tepatnya ini." Nah, itu kan nanti bisa dikembangkan lagi ketika dipresentasikan tersebut. Nah, nanti kan akan kelihatan Kak di videonya. Nah, kelihatan di video siapa yang bertanya gitu kan. Nanti notulennya juga ada. Nah, notulennya siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu kan, seperti itu. Terus yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang notulen, terus video, foto. Jadi video dengan foto berpisah ya Kak. Ada video satu, nah foto satu lagi beda gitu. Dan ada absen. Nah, ada absen juga. Terus yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, izin juga mungkin saya membuat program juga sama ketika PKG ya Kak. Dan alhamdulillah sampai saat ini program tersebut masih terjalankan Kak. Yang saya sebutkan yang kemarin Kak, tentang pembiasaan itu. Yang awalnya kan pembiasaannya
hanya senam saja gitu ya setiap hari Kamis itu. Nah, saya inovasi jadi ada beberapa kegiatan di tiap bulannya. Nah, sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan seperti itu. Dan mudah-mudahan nih Kakak juga nanti rancangan yang dibuat terus dipresentasikan nanti ke kombelnya gitu ya dan didukung nanti sama semua elemen di kombel tersebut dan bisa dilaksanakan dan kalau bisa berkelanjutan seperti itu Kak. Oke itu ya Kak, saya lanjut lagi nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti ya Kak. Oke, terus di sini ada penjelasannya judul program. Saya mungkin langsung aja ya Kak ke nomor 2 latar belakang. Nah, pastikan di dalam latar belakang menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Jadi Kakak menjelaskan nih, eee, voice ya, voice-nya apa nih? Oh, ini berangkat dari, anak-anak yang suka ada selentingan ya, mohon bahasa ininya ya, kasarnya mungkin ya, ada selentingan dari anak-anak belajar itu biasanya di luar ruangan nih, gitu kan. Nah, itu kan dari suara anak-anak tuh. Terus ada pilihan dan juga ada kepemilikan murid. Nah, akan dipromosikan dan didorong. Nah, ini latar belakangnya seperti itu, Kak. Jadi ada suara dulu apa nih, terus pilihan gitu kan seperti apa, kepemilikan seperti tadi itu isi dari latar belakangnya, Kak, seperti itu. Terus yang selanjutnya program. Nah, di bagian ini yang harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Terus capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Jadi harus menggambarkan ya, Kak. Harus langsung ke ke tujuannya itu, ya. Dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oke, lanjut lagi yang kelima. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Nah, jelaskan juga skala program yang merinci ukuran dan detail target populasi. Lanjut, yang nomor 6. Nah, ini kakak juga ya, ada mohon maaf nomor 5. Nama ini ada nama proyek Yuk Gerak. Terus guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep. Terus ada Bu Yuni, guru mapel IPA. Pak Indra Sari gitu ya, atau Indra atau Pak Indra nih, guru mapel bahasa Indonesia gitu ya. Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Oke, yang keenam, pernyataan tentang kapasitas dan yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Terus rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Seperti kemarin kan, kalau Kayusron dievaluasi per 3 bulan, kalau nggak salah ya, per 3 bulan. Nah, itu harus nyata. Error ya. Jaringan nih. Sinyal. Sinyal error. Udah pengen mati lampu nih sebentar lagi. Iya, bentar lagi mati lampu nih. Kuotanya habis. Kalau Bera bagi kuota itu kayaknya habis kuotanya. Oke, Pak Ketua, jelaskan, lanjutkan Pak Ketua. Berarti itu tandanya waktunya habis. Berarti habis waktunya Pak Ketua. Ya, yang selanjutnya kita buka Dedi itu. Udah waktunya habis berarti waktunya istirahat. Iya udah waktu kali ya. Coffee break. Oh iya, coffee break ya? Kalau snacknya dibagiin Pak Ketua. Langsung ditutup aja Kak Saidin doa. Apaan udah selesai belum tadi? Kak Luki yang doa, Kak Yusron. Biasanya Kak Luki yang doa.
Kaholik, Jadi kaholik, nanti doa kita, kaholik. jadi kita presentasi di depan orang banyak ini ya. Oh, di depan kombel-kombel aja berarti ya. Oh, fasilitasi Iya, luar. kombel sama kepala sekolah. Sekolah aja. Ntar share-share aja dah contoh-contohnya ya. Cakep. Ya, 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 Ada ya. contohnya. Berarti itu video ada maksimalnya nggak ya Kak ya? Kalau kita semakin lama kan uploadnya yang ngap-ngapan tuh. Nah, itu dia tuh. Ya, Saya tadi videonya sih nggak ada maksimal minimalnya, cuman yang penting kan 9 slide itu kita diskusikan sampai selesai. Makanya kan dibatasi 9 slide. Iya, makanya berarti videonya dipotong-potong boleh kali ya, nggak yang full dari awal sampai akhir. Itu bisa diedit nggak? Biasanya sih harus full juga sih. Biasanya sih harus full. Bisa edit kayaknya bisa itu. Jadi kalau bisa diedit, diambil poin-poinnya. Bisa diedit atau enggaknya nanti kita tanya ke Kak Egi kali ya, Kak Saidin ya. Oh iya, ya betul betul. Kak Egi benar. Kak Egi benar. Kak Egi sama Kak Hendra mana nih? Kak Egi lagi sibuk PPG katanya. Yang lain nggak sibuk, yang lain nggak ada yang sibuk. Temannya Kak Saidin ini rusak nih. Berarti yang saya tangkap untuk kegiatan RTL ini kita hanya menyampaikan program di depan teman-teman atau di kelompok kita sih yang saya tangkap saat ini. Jadi kita hanya menyampaikan program yang kita susun. Saidin. Dan ya, sebagai asisten asprinya Kak Dedi nih, mau nanya. Kalau videonya Halo, Kak. Aduh, maaf nih. Oh ya, saya terpenting. Wah, padahal lagi diomongin nih malah masuk nggak jadi nih ngajarin. Oke Kak, tadi saya sampai mana nih? Sampai mana nih? Saya udah Ya, panjang ya. lebar soalnya tadi. Tadi sampai di pernyataan Jadi, tentang kapasitas. Oke, siap. Tadi penutup udah doa terakhir. Oke, sampai pernyataan tentang kapasitas apa tadi? Terus. Iya, itu yang ke-6 Udah sampai tadi. sini. Maksudnya terus biar cepat selesai gitu. Oh, yang ini ya? Yang ke-6. Ke-6. Oh, ini. Oke, Kak. Jadi maaf nih. Saya udah sampai selesai tadi soalnya pas saya cek, oh, terputus. Mohon maaf nih. Oke. Jadi izin nggak saya sampaikan lagi. Jadi kakak-kakak, saya cepat aja ya. Jadi pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terus rencana evaluasi. Dan yang ke-8, kemungkinan tantangan, Kak. Nah, tantangannya harus ada seperti yang Kak Faisal nih, seperti Kak Faisal ya. Kak Faisal berkolaborasi dengan RT RW. Mungkin kayaknya sih agak sulit nih dengan RT ini gitu kan. Nah, itu mungkin jadi tantangan juga. Ataukah tantangan dalam segi waktu bisa aja. Jadi pokoknya tuangkan dalam slide tersebut, Kak. Gitu ya, tuangkan harus ada di sana. Nah, atau kecuali kalau Kak Faisalnya sebagai RT-nya atau RW-nya gampang gitu kan. Oke, lanjut di sini, Kak. RTL yang Kakak buat akan mendapatkan penguatan. Nanti mungkin dari saya juga akan coba dilihat gitu ya. Terus nanti kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan, Kak, RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, setelah kakak mempresentasikan, kan ada videonya ya, Kak. Ada videonya, kakak unggah tugas tersebut gitu ya. Nah, berikut dengan bahan tayangnya. Ada bahan tayang kan, notulen, ada absen gitu ya, ada videonya, ada foto. Nah, video di sini saya jelaskan kembali. Video di sini bukan menerapkan atau mengaplikasikan rancangan tersebut kepada peserta didik, bukan videonya itu. Tapi video ketika kakak mempresentasikan, Kak, rancangan yang kakak buat kepada komunitas belajar itu. Gitu ya, Kak. Nanti kan di komunitas belajar pasti ada diskusi, itu harus kelihatan juga ada nanti di video itu. Terus foto di sini, foto juga bukan pengaplikasian rancangan ke peserta didik, bukan. Tapi foto di sini ketika kakak menjelaskan atau mempresentasikan rancangan itu, gitu, Kak. Terus yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah. Nah, ini, Kak,
Jadi mudah-mudahan rencana yang Kakak buat gitu ya, itu bisa berjalan dan bisa ditindaklanjuti juga dan terus-menerus gitu ya, Kak. Karena izin juga saya pun sama gitu ya, berawal dari PKG saya buat rancangan gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang nih bisa dijalankan gitu, bisa terlaksana sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Oke lanjut, Kak. Nah ini yang tadi saya sebutkan komponen-komponennya kan ada 8, slide-nya harus 9. Nah ini tadi saya tuh mungkin ini enggak ini ya, paling dibaca aja ya, Kak, karena saya waktu juga ya, melihat waktu udah terlalu malam juga. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga sih, gitu ya, tentang ini. Izin Kak Oke. Dedi, mendingan daripada kita baca di sini, dikirim screenshot aja, kirim ke WA. Ya, Izin sama Kak bisa Dedi. sama Kak Dedi izin. Kak Dedi Gimana, izin. Kak Faisal? Untuk yang video nih, apakah ini bisa memang ini dari awal sampai habis atau bisa diedit? Karena saat presentasi itu apakah full? Karena kan saya kan berarti ada 2 dengan Kombel dan dengan siswa. Penyuluhannya berarti 2 asetnya. Berarti apakah itu full berbarengan, ada Kombel dan siswanya, atau saya buat dengan Kombel dulu, kemudian baru dengan siswa, baru jadi saja satu diedit seperti itu, atau bisa gimana? Nah, lebih baik, Kak, yang tadi, jadi yang Kombel sama ada dengan siswanya juga, gitu, Kak. Nah itu saya jadi keingat juga, sebenarnya memang harusnya gitu, Kak. Jadi ada perwakilan siswa juga, sebenarnya harusnya ya, harusnya di pas presentasi itu. Jadi teringat tuh sama Kak Faisal tadi, harusnya. Tapi Karena kalau memang karena kan gimana? gini, karena di saya yang PJBL-nya ini memang terbagi 2, penyuluhan kepada Kombel, RT RW, kemudian Jumantik, kemudian ada lagi presentasi sendiri kepada siswa. Setelah saya berdiskusi dengan tadi Kombel tadi bersama lingkungan. Kalau yang di rancangan saya sih seperti itu sih. Oke, gini aja mungkin, Kak, silahkan sama Kakak ya, boleh diedit mungkin ya, Kak. Jadi dipotong tuh, ada video 1 gitu ya, video 1 gitu ya. Terus presentasi lagi kan dengan Siswa. yang siswa nanti disatukan gitu ya, Kak? Seperti itu. Oke. Oke, boleh silahkan, Kak. Karena memang tidak memungkinkan ya, karena kalau satu waktu gitu kan dengan ini silakan, mungkin yang lain pun sama, silakan tapi kalau memang bisa satu set gitu kan, satu video gitu ya, itu boleh gitu. Tapi kalau mau diedit juga tidak masalah gitu, silahkan, Kak. Seperti itu. Untuk waktu, Kak? Untuk waktu Untuk apanya waktu tuh? itu berapa lama? Oh, durasinya? Iya, nggak ada waktunya. Nah, durasinya tidak ada ini, Kak, tidak ada aturannya sih, silahkan untuk durasinya. Mau berapa menit pun silahkan, terserah mau 30 menit, mau 1 jam, itu silahkan. Seininya, Kak, seselesainya gitu. Berarti kalau kita potong-potong poin-poin pentingnya dapat semua nggak apa-apa ya, Kak, ya? Potong-potong poin, oh ya, Pentingnya, jadi alurnya tetap ada, cuma kan kalau lama nih, berarti kita sampai 2 jam, itu kan berat banget nanti ngupload-nya. Nah, kita potong poin penting kayak 5 menit pertama, terus nanti ada diskusi apanya, masuk semuanya gitu, tidak apa-apakah? Tapi mungkin nanti, kan kalau video gini ya, Kak, kalau video, jadi harus ada ketika diskusi, terdengar ketika diskusi gitu ya, Kak, tapi harus kayak gitu, seperti Iya, itu. maksudnya poin-poinnya ada kayak di situ ada, apa namanya, tanya jawab, berarti bukan Heeh. cuma sekilas bahwa ini lagi bertanya jawab, tapi ada di situ ada, apa, ada terdengar perbincangannya gitu, Kak. Nah, Tapi betul tidak betul. full, itu tidak apa-apa? Tidak jadi masalah sih, Kak, Oh, tidak oke, siap. masalah. Biar nanti mungkin maksudnya biar tidak terlalu berat juga ya, Kak, untuk Iya, maksudnya kan pengupload-an. takutnya ada ini, ada masukan, nanti ada sanggahan, kan lama banget tuh. Heeh, lumayan Nah, itu lumayan. jadi durasi videonya kan makin panjang, nah itu ngapa nanti upload-nya. Betul betul betul. Tapi berarti boleh diedit ya, Kak Dedi? Ya, Boleh silahkan, diedit ya? Kak, diedit, Oke, tapi yang siap. pasti kejadian-kejadian di diskusi itu harus
terlihat gitu ya, Kak. Terdengar, Oke, siap. terlihat, tergambar gitu. Seperti itu, Kak. Oke, Kak, saya percepat ya yang ini ya. Cukup Kak Faisal, Oke. Kakak yang lain, saya percepat dulu. Ya, itu Kak Ini Dedi udah ya. udah 1,5 jam. Oke, ini udah, ini hanya penjelasan ini aja sih tentang yang ke-8 komponen tadi ya, Kak. Hanya penjelasan ini. Nah, ini alurnya, Kak. Ini alurnya nih. Jadi kakak-kakak setelah menerima ini ya, menerima pengantar ini, kakak melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, susunan rencana tindak lanjutnya menjadi 9 slide ya, Kak. Menjadi slide dan mohon maaf memang kalau disebut wajib mungkin ya, Kak, 9 slide tersebut gitu. Terus yang kedua, setelah menyusun ini, lalu kakak-kakak unggah di LMS ya, Kak. Dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, terus notulen gitu ya. Terus ada istilahnya dokumen yang relevan juga seperti absen gitu ya, seperti absen tadi. Nah, itu rentang waktunya hanya 6 hari, Kak, untuk pengerjaan ini gitu. Jadi hanya 6 hari kakak-kakak diberikan waktu untuk pengerjaan ini. Terus setelah itu ada penilaian RTL. Jadi setelah diunggah di RTL-nya nanti ada penilaian dan di akhir nanti ada umpan balik juga setelah 6 hari penyusunan RTL tersebut. Oke, di sini cukup atau ada lagi, Kak, kira-kira yang ingin ditanyakan? Kayaknya cukup Oke. deh. Ada Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Ya, mohon maaf izin kakak-kakak. Terima kasih Kak Dedi. Mau tanya itu kan tadi ada notulen ya atau catatan ya. Itu Ya. bentuknya foto, kita kan nyatet lewat tulis tangan atau kita pindahkan diketik di Word gitu Kak. Yang tulis tangan itu aja kali foto. Oh, itu. Jadi nanti Kakak diketik di Word, Kak. Diketik di Word, terus nanti dirubah Word-nya menjadi PDF, Kak. Nah, nanti yang Kakak upload itu oke, saya izin menyampaikan juga yang Kakak upload video kan, video tentang Kakak sedang mempresentasikan gitu ya. Terus ada notulen yang tadi Kak Anissa tanyakan itu berbentuk Word ya, Kak. Bentuk Word siapa notulensinya gitu kan. Terus di sananya pertanyaan atau ada yang menanyakan apa nih pertanyaannya, terus jawabannya apa gitu kan, seperti itulah. Terus ada daftar hadir juga, siapa yang hadir di sana. Nah, selain itu Kakak juga mengupload paparannya yang 9 slide itu, upload juga. Jadi ada 5 tuh, Kak. Ada paparan RTL yang 9 slide, ada video RTL, ada dokumentasi atau foto ya, Kak, foto, terus ada notulen, terus ada daftar hadir. Dan semua file itu dimasukkan ke Google Drive, Kak. Dimasukkan ke Google Drive Kakak masing-masing ya, Kak. Lalu Kakak upload ke kolom komentar Google Drive-nya, di kolom komentar. Ataukah mau langsung ke apa namanya diunggah gitu ya. Bentar saya cek dulu LMS ya, Kak. Saya lihat dulu LMS untuk penguploadan. Siapa tahu ada unggah linknya ya, Kak. Gitu kan. Kalaupun mau di sana juga boleh diunggah link itu. Biasanya ada ya. Nah, ataukah unggah link Google Drive-nya. Seperti itu, Kak. Jadi ada 5 tadi ya, 5 poin yang harus Kakak upload gitu. Jadi paparan yang 9 slide tuh. Terus apalagi ya tadi saya lupa. Video. Terus selain video itu ada dokumentasinya. Selain dokumentasinya ada notulen serta absen. Itu, Kak, ada 5. Dimasukkan ke Google Drive Kakak masing-masing. Lalu link Google Drive-nya di-upload, Kak, ke di LMS. Ya, betul. Oke. Itu. Oke, tadi ada yang bertanya lagi Kak Fahmi ya. Gimana Kak Fahmi? Kak Anissa cukup, Kak Anissa? Cukup, Kak Dede. Terima kasih banyak. Siap. Oke, Kak baik, Fahmi Kak. gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Kak. Salam. Jadi pada intinya rancangan ini kita diskusikan lalu divideokan gitu aja, Kak ya. Tidak ada lagi pelaksanaan untuk
siswanya. Ya, Seperti itu aja kan jadi ya. jadi Ibaratnya di rapat kecil ini didiskusikan di rapat kecil atau di rapat kerja bulanan seperti itu kayak. di kombel Kak, di Iya kelompok di belajar kombel Kak. kita di sekolah kita masing-masing kan ya. Betul, betul, betul. Iya. Semisalkan notulen itu kan ada scan PDF Kak ya. Itu nggak apa-apa Kak. Tulis tangan, kita scan PDF. Oh, ditulis tangan gitu. Iya. Kalau bisa sih Kak. Biasanya kan kalau rapat gitu kan, kalau kita diskusikan ada notulen juga tuh. Nah ini kan Betul. saya pengennya kalau itu biar benar nyata gitu Kak. Kalau di Word kan kalau nyalin lagi. Seperti itu sih Kak. Jadi kalau ada buku notulen, saya pengen saya foto aja gitu, scan PDF. Kan tetap jadi PDF gitu kan. Kalau bisa sih Kak, diusahakan disalin aja ke Word Kak. Jadi setelah ditulis tangan gitu kan. Ataukah nanti notulensinya tunjuk aja siapa ya Kak notulensinya gitu ya sama Kak Fahmi, ada guru mungkin ya di sana salah satunya untuk menjadi notulensi langsung diketik di Word gitu. Nanti tinggal dirapikan aja seperti itu bisa Kak. Iya Kak, karena kan kalau absen itu biasanya kita tanda tangan tuh satu-satu guru seperti itu. Nanti kalau kayak gitu scanan tanda tangan guru-guru semua jadinya. Kak, kalau saya izin ya, kalau dulu saya untuk kalau yang tanda tangan memang murni Kak, kalau absen itu tanda tangan nih, ada tanda tangan murni di-scan gitu ya, di-scan. Nah, kalau yang notulensi ini awalnya kalau saya nih pas waktu itu ditulis tangan, tapi saya salin ke Word dirapihkan, lalu Word tersebut saya ubah ke PDF. Nah, seperti itu Kak. Oke, baik Kak Dedi, terima kasih. Siap, Tapi kelihatannya nggak original Kak Dedi kalau notulen diketik lagi gitu loh. Iya. Nggak bisa Kak dia difoto aja gitu, misalkan notulen atau daftar hadir nggak bisa difoto aja, foto. Harus disalin dulu. Gini Kak, kan tadi mungkin opsi dari saya, opsi ke Kak Fahmi tadi, jadi ada satu notulensi dari Kakak nih ya, Kakak kan sedang menjelaskan, sedang presentasi nih, ada notulensinya. Nah, notulensi tersebut mungkin membuka laptop ya Kak, membuka laptop, lalu buka Word-nya, nah diketikkan di Word, seperti itu Kak, langsung diketikkan di Word gitu. Walaupun mungkin tadi dalam segi originalitas gitu ya, dari Kak Yusron kurang original gitu ya, kurang original, seperti itu. Tidak jadi masalah Kak, tidak apa-apa. Seperti itu Kak. Oke, kira-kira ada lagi Kak Tisna? Kak Fahmi cukup ya? Atau Kak Yusron? Cukup Kak, terima kasih. Cukup? Oke Kak Tisna, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kakak, saya nggak bakalan lama, cuman sepatah dua patah kata aja. Izin Kak Dedi, saya mau tanya, hari Selasa sibuk nggak? Selasa. Kalau Selasa ini Selasa. Oh, Selasa saya sampai sore, Kak. Senin Selasa sampai sore. Siap. Oke, masalah RTL ini Kak Dedi, kan ada notulen rapatnya ya. Itu kalau emang kita scan, umpamanya kan kita foto nih, ya kan? Kita foto terus scan, itu tetap aja nggak bisa. Meskipun scanannya fotonya rapi gitu. Oke. Udah, harus diketik, udah. Ada masukan ya dari Kak Fahmi, ada Kak Yusron, Kak Tisna tadi, Kak Labora juga mengenai notulen ya? Iya, sama daftar hadir. Oke, mungkin nanti kan ada notulensi satu orang ya Kak. Dari Kak Tisna mungkin siapa? Contohnya Bu Ayu gitu ya, jadi notulensinya, gitu kan? Seperti itu. Nah, Bu Ayu itu silahkan membuka laptopnya gitu kan, untuk mengetik jawaban-jawaban atau pertanyaan gitu ya, pertanyaan dari ketika presentasi tersebut. Gitu. Itu sepertinya itu. Tapi kalau memang lebih pengen original gitu kan, silakan. Saya mungkin kembali kepada kakak nih, kembalikan ya, karena memang banyak masukan juga nih dari kakak semua ya, banyak masukan. Kira-kira mending yang Word ataukah yang tadi tulis tangan? Nah, silakan ya. Yang Word aja sih. Yang Word di saya udah Word terus
print baru ditempel di Izin buku Kak, notulen kalau di saya. izin Kak, Oke, siap. Oke, kalau izin Ki Kak. gimana kalau Ki? Kalau Ki mau doa, dia mau doa, Kak. Kalau Ki mau doa langsung. Enggak nih, sekarang mode mau ngeronda. Benar-benar. Kayak gini Kak, izin Kak, untuk diskusi itu ya tadi ya penguploadan. Mungkin kalau untuk apa namanya notulen itu nggak masalah kalau menurut saya di Word atau misalnya tulis tangan gitu. Itu nggak akan apa namanya dilihat keoriginalan harus tulis tangan original nggak masalah sih kalau zaman sekarang ya soalnya udah ada laptop bisa langsung ketik langsung print gitu. Nah yang jadi masalah tuh kan ada yang notulen itu gabung sama absen gitu. Kadang ada segitu tuh, notulen nih, tulis terus langsung ada poin absen ininya kehadiran gurunya gitu. Kadang ada segitu misalkan di notulen guru yang hadir rapat misalnya ya. Biasanya kan saya juga bikin notulen tuh. Guru yang hadir rapat misalnya sekian orang izin sekian orang. Nah, ntar ada tanda tangannya di bawah. Mungkin itu yang jadi masalah gitu kalau misalnya notulennya gabung sama absensi. Tapi kan di sini kita misah gitu ya. Notulen absensi gitu jadi nggak masalah mungkin untuk notulen diketik juga aman lah nggak bakal ditanyain ini original apa enggak gitu tapi kalau untuk tanda tangan emang harus di tanda tangan disebarkan di print sebarkan lalu di scan gitu itu menurut saya kayak pandangan saya lah seperti itu terus yang mau saya tanyakan Kak ini kan di sekolah saya yang PKG olahraga tuh ada 2 orang ya Kak. Ya. Ada yang di kelas 001 juga tuh teman saya satu ini guru olahraga juga. Nah itu gimana Kak kalau misalnya kita programnya sama gitu, jadi presentasinya bareng berdua. Berarti kita nanti ngirim tugasnya itu videonya sama, slide-nya sama, terus apa namanya RTL-nya program proyeknya sama gitu. Itu gimana Kak? Nah kalau yang ini nih pernah kejadian juga sama ya Kak. Kalau saya di CGP, CGP. Karena takutnya kan jadi 2 kali ya, guru-guru mungkin bosan juga gitu ya Kak, takutnya itu yang jadi masalah. Ini saya harus konfirmasi dulu kalau yang itu ya, kalau masalah ini. Karena kalau yang CGP pas waktu itu saya ada 6 kan, ada 6, kalau satu-satu kasihan juga nih guru-guru yang lain gitu kan, guru-guru yang lain, waktunya terganggu gitu ya. Makanya saya langsung 6 orang tuh, pada waktu itu 6 orang langsung. Tapi satu video, jadi satu video gitu. Nah, kalau Ki juga sama nih ada 2 orang gitu kan. Iya benar. Nah ini saya harus konfirmasi dulu apakah bisa atau tidak gitu. Biar cuma 1 kali aja gitu kan. Biar Iya, 1 kali. jadi kan Iya benar. programnya kita tetap sama tapi Heeh. dijalankan berdua gitu kan. Ini yang ngejalaninnya juga komunitas belajar sekolah ya. Iya betul Teman saya betul. juga yang olahraga satunya termasuk komunitas saya juga gitu. Sama gitu istilahnya. Jadi pasti kalau ngirim ya kita berdua pasti sama semua, nggak ada yang Ya. beda. Videonya sama, dokumentasinya sama gitu Kak. Siap. Kalau yang temen Kaluki di gelombang 1 atau gelombang 2? Gelombang 1 juga dia kelas 1, kelas 001. Oh kelas heeh. Siap, nanti saya coba konfirmasi dulu ya. Saya konfirmasi kalau nggak salah 01 tuh Kak Tri ya, Kak Tri. Ya, Kak siapa ya? Lupa lagi ya Kak Tri kalau. Oke, siap. Gimana Kak? Cukup Kaluki? Nanti saya konfirmasi dulu ya. Ya Saya cukup coba gitu konfirmasi. Kak. Terima kasih Kak. Siap. Ya, gimana Kak Saidin? Ya, ini nyambung juga dengan pertanyaan. Nyambung juga dengan pertanyaannya Kak Luki bahwa ketika ada 2 orang dalam satu sekolah apakah boleh melakukan hal yang sama. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu lah teman-teman PKG juga. Nah justru mereka akan melakukan RTL itu satu kelas 1 gitu. Jadi mereka bikin suatu RTL dalam bentuk SEM dan mereka akan melakukan sama-sama tapi dalam bentuk perlombaan gitu. Rencananya kemarin saya sempat ngobrol sih. Jadi mereka akan bikin SEM untuk RTL-nya, namun di situ panitia wasit jurinya dari teman-teman PKG-nya. Nah untuk pesertanya nanti mereka akan jadi buka semacam perlombaan gitu. Jadi katanya itu diperbolehkan katanya, tapi untuk yang kelas kita ya nanti kita tunggu konfirmasi dari Kak Debbie lagi. Kalau untuk kelas yang kemarin teman sempat ngobrol, katanya sih boleh. Itu aja sih Kak Debbie.
Siap Nanti siap. bisa Nanti dikonfirmasi lagi. saya coba Siap. konfirmasi ya dengan kelas yang lain dan termasuk dengan BBGP juga. Saya coba Siap. konfirmasi bagaimana gitu ya. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Kak Saidin, Kak Luki juga. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan saya dapat info nanti hari Senin. Saya sudah share kepada kakak semua gitu ya untuk kejelasannya biar kakak juga kan langsung eksekusi gitu ya. Langsung eksekusi, langsung kerjakan. Oke, kira-kira ada lagi Kak? Silakan Kak. Udah jelas mungkin ya untuk tugasnya. Intinya lah untuk apa slide-nya itu 9 slide. Intinya itu ya Kak, 9 slide. Terus videonya kakak-kakak boleh diedit, silakan gitu ya. Video ketika presentasinya silahkan diedit. Terus untuk apa namanya notulen mungkin kita sepakati bersama yaitu menggunakan Word ya Kak. Tadi mungkin ada kesepakatan juga ya kita menggunakan Word untuk notulensinya dan absen mungkin terpisah ya dengan notulensi absennya. Terus tadi dokumen-dokumen yang harus di-upload gitu ya ke Google Drive kakak-kakak ada 5 sebelum di-upload ke apa namanya ke LMS gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira Kak ada yang belum tersampaikan nih sama saya kira-kira. Cukup ya? Udah. Oh, Kak Anissa, silakan Kak Anissa. Mohon maaf, Kak Dedi, maaf ya, maaf Kak. Mau bertanya untuk kombelnya itu orang tua murid dan perwakilan siswa atau hanya misalkan kepala sekolahnya lagi sibuk gitu, hanya guru-guru saja gitu Kak. Hanya perwakilan lah gitu, misalkan nggak bisa datang banyak gitu, misalkan ada 8 orang gitu atau 9 atau sedikit lah gitu untuk penghadiran presentasinya itu gimana Kak Dedi? Nah, mungkin Kak untuk mensiasati itu ya Kak, karena memang diusahakan Kak harus hadir semua ya Kak di kombelnya. Nah, mungkin bisa dikasih Kakak komunikasi dengan ibu kepala sekolahnya dan terus nanti mungkin kan ada pemberitahuan nih kepada Bapak Ibu guru yang lain. Nanti bisa digerakkan nih sama ibu kepala sekolah karena kan kalau sama kita sendiri nggak mungkin ya. Bapak Ibu nanti saya mau ada presentasi nih. Nah, lah siapa dia gitu kan nyuruh-nyuruh kita gitu takutnya gitu kan. Tapi kalau sama ibu kepala sekolahnya atau bapak kepala sekolahnya mungkin jauh lebih kuat gitu ya untuk informasinya. Jadi Kakak bisa komunikasikan dulu dengan ibu kepala sekolah bahwa kita akan mengadakan apa RTL gitu atau desiminasi atau presentasi gitu ya ke komunitas belajar di sekolah. Seperti itu Kak mungkin. Jadi diusahakan semuanya bisa hadir Kak. Termasuk ibu kepala sekolahnya diusahakan ada waktu beliau bisa hadir. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Dedi. Siap, sama-sama. Kak Luki, silakan Kak Luki. Kak, izin Kak, jadi keingetan kan itu tadi Kak Kanisa nanya gitu. Enggak itu kan di komunitas belajar di saya kan masih baru ya Kak ya. Maksudnya belum efektif juga gitu. Masih cuma sebatas dibuat doang gitu kan, yang belum ada efek apa-apa sebenarnya gitu untuk sekolah. Nah, yang saya belum tahu itu di komunitas belajar itu dia ada ini nggak kayak ada struktur organisasinya gitu ya? Penanggung jawab kayak gitu-gitu. Harusnya ada Kak. Penanggung jawab, sekretarisnya itu ada. Oh, berarti kalau misalnya kan kita di sini kan kita presentasi ke komunitas belajar kita ya Kak ya. Nah, kalau misalnya ke pengurusnya aja gitu, ke pengurusnya aja yang berperan gitu kan, itu kan lebih enak gitu ya. Maksudnya kita komunikasinya juga ngumpulin orang-orangnya juga gitu daripada ngumpulin banyak orang yang 25 orang atau 30 orang gitu di satu sekolah. Kita ambil misalnya pengurus-pengurusnya gitu dari mulai penanggung jawab, kepala sekolah misalnya gitu. Terus misalnya di bidang ini, bidang ini, bidang ini kita kumpulin. Terus misalnya perwakilan dari siswa, perwakilan dari apa namanya penjaga sekolah atau tendik gitu gimana Kak? Apa emang harus semua guru tendik apa namanya kepala sekolah siswa misalnya gitu orang tua misalnya gitu gimana Kak? Tidak harus sih Kak, tidak harus ada tendiknya, siswanya ya, Oh, tidak harus. oh. Jadi yang penting Kakak
di kombel apalagi, yang baru ya Kak Luki kombelnya mungkin bisa jadi awal nih Kak, bisa jadi awal kenapa di kombel itu harus ada strukturnya, karena biasanya bagian sekretaris kan atau penanggung jawab dia membuat sertifikat Kak, untuk Ya. di-upload nanti di PMM biasanya gitu kan. Nah Iya, seperti bener. itu. Nah jadi Kakak sebenarnya tenang aja sih, santai aja sebenarnya Kak. Jadi silahkan Kakak mungkin tapi kalau bisa untuk guru-guru bisa hadir semua gitu, kalau guru-guru. Kalau Oh. untuk Stendik, kalau untuk siswa mah tidak jadi masalah, sebenarnya gitu. Tapi Oh kalau gitu. bisa Jadi nggak apa namanya, nggak harus ke misalnya udahlah ke pengurusnya aja gitu. Kan guru juga kan nggak semua pengurus ya. Ada yang jadi anggota doang gitu, ada yang Nah. jadi disuruh-suruh doang gitu. Termasuk saya tuh yang disuruh-suruh doang gitu. Iya, jadi diusahakan semua guru-guru sih Kak, semua guru-guru Oh gitu. anggota kombel di sana bisa hadir, gitu. Oke, siap Kak. Kak Dedi, makasih Kak Dedi. Oke, ada lagi Kak? Silakan kalau ada lagi. Sudah Cukup Kak. ya? Cukup Pak, sudah 2 JP. Oke, sudah 2 JP nih kita nih. Udah luar biasa sampai jam 9 ya. Mohon maaf, saya tuh bener-bener tadi udah apa, udah ngejelasin panjang lebar ya dari sampai pas di akhir, pas diskusi, "Lah, kok nggak ada?" Kat sini. Kan ternyata terpental saya, apa, si jaringannya terputus. Oke, mohon maaf ya Kak, sudah, mengganggu waktu istirahat Kakak semua Nggak apa, gitu Kak. ya. Oke, tetap semangat Sampai Kak, jam kita udah di 9. akhir insyaallah, tinggal 2 tetap maya lagi ya? Nah itu longgar Kak, jaraknya seminggu-seminggu kalau nggak salah tuh jaraknya, untuk tetap maya Kak, itu. jadi mungkin nanti Gimana? teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya, mungkin setelah ini selesai bisa kita tanyakan di WA atau segala macamnya lah. Ah, boleh di grup silakan Kak, Ya di di grup grup ya. boleh ditanyakan. Siap, gitu ya Kak, selamat beristirahat, tapi sebelum itu mungkin karena memang kita harus ada berfoto dulu Kak, berfoto, Ya. Jangan lupa kita Kak, foto Kak Yusron dulu. tadi yang buka. Kak Yusron yang buka, jadi dia juga tutup. Iya, Kak Yusron nggak ada nih di sini Kak Yusron nih. Oke Kak, kita berfoto dulu. Oke, silakan Kak, kita foto dengan gaya silakan terserah Kakak. 1, 2. Oke Kak, siap. Bentar ya, izin. Saya kirim dulu. Mana ya? Kosong. Ulang dong, fotonya ulang dong. 3, 2, 1. Oh siap, silakan. Kita ulang ya. 1, 2. Oke, cukup Kak. Terima Senyum nih, kasih. lama fotonya udah senyumnya. Terima kasih ya Kak atas kehadiran hari ini dan semangat Kakak semua. Mohon maaf bila dari saya ada kesalahan dan kurang berkenan di hati Kakak semua. Tetap semangat, sehat selalu. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat ya. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat bekerja ya kakak-kakak semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, itu